Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Selamat berjumpa kembali dalam online discipleship Revival Total Ministry pada malam hari ini. Oke, Bapak Ibu Saudara, kita akan langsung saja malam hari ini untuk masuk dalam materi pelajaran kita, ya. Masih membahas tentang pelepasan, ya. Saudara, dalam pelajaran ini selain mungkin Bapak Ibu Saudara juga berharap-harap nanti mau didoain, khususnya besok kita akan praktek pelayanan pelepasan, ya. Tapi apa yang kita pelajari ya selama ini bisa menjadi bekal Bapak Ibu Saudara nanti juga bagaimana Anda juga bisa melayani orang-orang lain juga, ya. Jadi semuanya nggak usah ditimpakan kepada saya. Terlalu berat. Bagian Tasik ya bagian Pak Joni ya loh. Bagian daerah-daerah Anda lakukan. Nanti kalau Bapak Saudara ngalami kendala, boleh share kepada kami ya, nanti dari pengalaman apa yang kami pernah lakukan, mungkin bisa kami sharekan sehingga ini menjadi suatu pengalaman dan wawasan bagi kita semuanya. Saudara, sebenarnya nggak ada yang spesial ya di antara kita ini, semuanya sama di hadapan Tuhan. Kita ini hanya sarana, kita ini hanya alat perpanjangan tangan Tuhan saja. Ya, yang hebat cuma satu, yang hebat itu cuma Allah, amin. Yang hebat itu cuma Tuhan, yang hebat itu cuma Roh Kudus. Ya, kita ini nothing kalau tanpa Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kalau kita boleh diberikan kepercayaan, boleh melakukan pekerjaan Allah di muka bumi, ini merupakan grace, anugerah, ya. Sebuah kepercayaan yang harus kita kerjakan dan nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Amin. Oke Bapak Saudara, malam hari ini bagian yang ketiga ya. Nah, jadi pelepasan ya, bagian yang ketiga. Nah, di bagian yang ketiga ini kita akan membahas ya. Mungkin ada orang yang bertanya begini ya, dapatkah orang percaya dirasuk roh jahat ya? Nah, di sini ada kata percaya, ya. Bukan dapatkah orang tok itu enggak, ya. Tapi ada penjelasannya. Dapatkah orang percaya? Jadi orang yang sudah Kristen, orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, bahkan sudah mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hatinya. Mungkin juga orang tersebut sudah melayani Tuhan juga, saudara. Ya, nah ini pertanyaannya adalah, dapatkah orang-orang percaya ini, ya, kemasukan roh-roh jahat, ya? Dapatkah orang percaya ini dirasuk oleh roh jahat? Ternyata, saudara, dari pengalaman kami berjumpa dengan banyak orang, ya, banyak yang menolak, saudara, kebenaran ini dengan berkata bahwa orang percaya tak mungkin dirasuki roh jahat. Ya, kenapa banyak orang ini? Karena mereka tahu ayat ini. Ayat dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 14. Coba Anda lihat dulu ya. Ayat ini menjadi sarana atau alat menyanggah bahwa orang percaya tidak dapat dirasuk oleh roh jahat. Nah, ayatnya bunyinya bagaimana? Perhatikan di sini. 2 Korintus 6 ayat 14 sampai 17. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apa yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimana terang dapat bersatu dengan gelap? Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menyentuh apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Ya, saudara perhatikan ya, Anda perlu ketahui bahwa ayat ini tidak berbicara masalah hadirnya roh jahat dalam diri manusia, ya. Tapi sebenarnya ayat ini berbicara tentang ikatan persekutuan atau kongsi atau pasangan hidup, ya. Nah, antara orang percaya dan orang yang tidak percaya. Ya, di sini katakan janganlah kamu merupakan pasangan. Lalu bagian terakhir ayat yang ke-14 ini dikatakan atau bagaimana terang dapat bersatu dengan gelap.
Ini yang menjadi dasar bahwa mereka bilang, tuh, terang itu nggak bisa bersatu dengan gelap. Bukankah ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita ini adalah terang. Firman Tuhan katakan, kamu adalah terang dunia. Ya, tuh ayatnya bilang, terang itu nggak bisa bersatu dengan gelap. Artinya, kuasa-kuasa kegelapan atau roh-roh jahat itu nggak bisa masuk ke dalam diri orang percaya. Sehingga mereka nggak mau dilayani pelepasan. Kenapa? Merasa di dalam dirinya nggak ada roh-roh jahat itu. Tapi kenyataannya, walaupun mereka saudara ya, sudah melayani Tuhan, sudah ngaku jadi terang dunia, sudah ngaku jadi orang Kristen yang soleh dan sebagainya, tapi kadang-kadang saudara, ada tabiat-tabiat atau kelakuan-kelakuan atau pikiran perkataan yang buruk, yang jahat, yang mereka lakukan atau mereka ucapkan atau pikirkan, betul? Nah, artinya kalau dia bisa berpikir seperti itu, dia bisa ngomong seperti itu, yang jahat itu, kalau dia bisa melakukan hal yang jahat itu, artinya ada stok, ada sesuatu di dalam diri orang itu. Ya, itu bukan flashback dari luar, bukan. Ya, itu memang dasarnya sudah ada di dalam diri orang itu ketika dipancing oleh lawan, akhirnya bereaksi. Ya, nah, ketika nggak ada yang memancing, semuanya baik-baik saja, dia jadi orang baik. Ya, ketika pelayanannya mulai ditolak, gitu ya, ya. Nah, dia bilang loh, mulai marah gitu ya. Nah, ketika mulai dihina, nggak diterima, dia mulai bereaksi. Ya, reaksi jahatnya itu menandakan bahwa di dalam diri orang itu sebenarnya ada roh jahat. Amin. Jadi semua apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mengakibatkan orang itu melakukan kejahatan, itu semuanya karena ada faktor di dalam diri orang itu sebenarnya terdeteksi ada roh jahatnya. Amin. Nah, firman Tuhan katakan lagi begini saudara ya. Pelajaran kita malam hari ini. Bila hati seseorang tidak mengasihi Tuhan, sebaliknya mengasihi dunia, roh-roh dunia akan menguasainya. Roh jahat itu dapat tinggal di dalam jiwa seseorang, sementara Roh Kudus juga berdiam di dalam diri orang itu. Anda lihat ya. Jadi di dalam diri orang ini ada dua ya toh, roh yang saling bertentangan. Ketika mereka percaya kepada Tuhan Yesus, Roh Kudus masuk dalam dirinya, Tuhan Yesus masuk ke dalam dirinya, bahkan Alkitab berkata kami, ya Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus ada di dalam diri orang itu. Tapi ya tanpa mereka sadari, pengaruh daripada dunia karena mengasihi dunia ini mengakibatkan adanya roh jahat juga yang intervensi ke dalam diri orang tersebut. Ya, nah ini tergantung hatimu, ya toh. Kalau Anda mulai tidak mengasihi Tuhan, ya, sebaliknya mengasihi dunia, roh-roh dunia itu akan masuk menguasai Anda. Dan nanti roh jahat itu dapat tinggal di dalam jiwa seseorang, sementara Roh Kudus masih tinggal juga di dalam diri orang itu. Ya, coba Anda lihat saudara, Tuhan Paulus mengatakan begini dalam 2 Timotius 4 ayat 9. Berusahalah segera datang kepadaku, ya. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Kreskes telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Ya, saya tidak bicara tentang mereka yang mau berangkat kemana, ya. Tapi apa yang dikatakan oleh Paulus ini tentang seseorang yang namanya Demas, ya. Paulus menunjuk atau memberitahu kepada kita semua kondisinya Demas ini. Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ya, perhatikan saudara, yang ditinggalkan siapa? Yang ditinggalkan Paulus. Siapa Paulus? Paulus adalah hamba Tuhan, punya misi melayani Tuhan. Ya, awalnya Demas ini ikut dalam pelayanan. Ya, ternyata
Karena mencintai dunia, Demas itu akhirnya meninggalkan Paulus. Demi apa? Demi dunia itu. Nah, dunia menarik, ya, menarik Demas ini. Nah, saudara, ketika orang mencintai Tuhan, di dalam dirinya ada hal-hal yang positif, ada hal-hal yang benar, yang bermanifestasi di dalam diri orang tersebut. Tapi ketika mereka mulai berbalik mencintai dunia, roh-roh dunia ini akan memperbudak mereka semuanya. Nah, saudara, hati-hati ya. Bagi kita semuanya hari-hari ini, mungkin Anda jangan terlalu pede ya, dengan melihat keadaan Anda. Wah, sekarang aku kan giat dalam pelayanan, aku hidup dalam roh dan sebagainya. Itu bagus, tapi harus dipertahankan. Supaya apa? Supaya nggak ditarik oleh dunia sehingga Anda mundur dari itu. Galatia 3 ayat 2-3. Ayat ini mengingatkan kita semuanya juga. Hanya ini yang kuhendaki, ya, hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Ya, tadi kan ya, ada orang yang memulai dengan roh. Wah, saudara, berkobar-kobar, menyala-nyala untuk Tuhan dan sebagainya. Tapi karena terseret oleh keinginan dunia, makanya mereka tanpa sadar hidupnya bukan lagi dipimpin oleh roh. Ya, sudah mulai kedagingan, ya, sudah mulai kedagingan, sehingga akhir hidupnya diakhiri di dalam daging, ya. Jadi mending Anda kedagingan lebih dahulu, lalu Roh Kudus mentransformasi Anda, mengingatkan, menasihati Anda, ya, lalu menginsapkan Anda, akhirnya Anda berubah dan bertobat, lalu menjadi orang yang rohani, ya. Daripada menjadi orang rohani lebih dahulu, tapi akhirnya Anda jadi orang duniawi atau orang kedagingan, ya. Coba saya sering katakan ya kepada beberapa orang, ya, beberapa murid, ya, saya katakan begini. Coba, ya, pertanyaan ini saya ajukan pada mereka. Coba menurut Anda, ya, lebih baik mana, ya, mantan pendeta, atau bekas pendeta, atau bekas preman? Ya, bekas pendeta, ya, jadi preman, ya, atau bekas preman jadi pendeta, kira-kira. Ya, nah, coba ya, ada orang yang memang awalnya orang jahat, tapi karena dia dijamah oleh Roh Kudus, hidupnya diubah, lalu mulai menyerahkan diri dan mulai mau dipimpin oleh Roh dan rela melayani Dia dan menjadi hamba Tuhan. Ya, daripada awal-awalnya wah, saudara semangat 45 bahkan ikut sekolah Alkitab, ya, ambil gelar S1, S2. Doktor dan sebagainya, ya, ujung-ujungnya saudara, karena enggak tahan, ya, karena perut, karena ekonomi dan sebagainya, atau kecewa dengan lingkungan Kristen, akhirnya dia enggak melayani Tuhan lagi dan jadi orang jahat. Itu makanya Paulus katakan tadi, ya, hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu, ya. Jadi jangan memulai dengan roh, ya, dan Anda mengakhirinya dengan daging, ya. Tapi kalau Anda hari ini mudah mulai dengan roh, pertahankan, ya. Kenapa? Ketika Anda berjalan mengikuti keinginan daging, ya, keinginan atau roh-roh jahat itu dengan mudah akan menguasai di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Nah, saudara, contoh berikutnya, saudara, ya, Paulus juga mengingatkan kepada janda-janda, ya. 1 Timotius 5 ayat 14-15. Karena itu aku mau supaya janda-janda yang muda kawin lagi, beroleh anak, memimpin rumah tangganya,
dan jangan memberi alasan kepada lawan untuk memburuk-burukan nama kita. Karena beberapa janda telah tersesat dan mengikuti iblis, ya. Tapi hati-hati saudara, kalau membaca ayat ini terus jangan aji-aji mumpung tuh, janda-janda harus kawin lagi ya. Nah, janda yang mana yang dimaksud oleh oleh Paulus ini? Janda yang benar janda, ya toh? Karena Paulus juga punya prinsip, ya, yang boleh menikah lagi adalah bukan janda cerai, ya toh? Tapi janda yang ditinggal mati, ya, sesuai dengan statement, ya, sumpah yang diucapkan di hadapan Tuhan sampai maut memisahkannya, ya. Ingat-ingat ini, ya. Nah, saudara ya, janda-janda muda, ya, harus kawin, ya, dan beroleh anak memimpin rumah tangganya supaya apa? Tidak memberi alasan kepada lawan untuk memburuk-burukan nama kita, ya, karena beberapa janda dilihat oleh Paulus telah tersesat dan mengikuti iblis, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara pasti tahulah di lapangan kenapa hal itu bisa terjadi. Oke, kita akan lanjut selanjutnya ya. Kita akan membahas tentang roh jahat dan arwah, saudara. Ya, kemarin sudah ada yang bertanya juga tentang apa bedanya roh jahat dan arwah. Ya, ternyata ada berbagai jenis roh yang dapat memasuki tubuh seseorang. Ya, ada berbagai jenis roh yang dapat memasuki tubuh seseorang. Ingat ya, jenis roh yang dapat memasuki tubuh seseorang. Ada jenis setan-setan yang sering disebut sebagai penguasa orang kuat, ya, yakni yang menguasai pikiran dan tingkah laku orang itu. Ya, perhatikan, ada jenis setan atau iblis yang disebut penguasa. Ya, sering dipakai istilah sebagai orang kuat yang menguasai pikiran dan tingkah laku orang itu. Sehingga pikiran dan tingkah laku orang ini jadi jahat. Kenapa? Karena yang masuk adalah setan, si jahat itu loh. Si jahat itu kalau masuk, dia akan memanifestasikan, ya, dia akan menularkan, dia akan melampiaskan apa yang menjadi tujuan dan keinginannya. Karena dia si jahat, keinginannya adalah jahat. Orang yang kemasukan si jahat atau setan ini, mereka cenderung untuk berpikir hal-hal yang jahat. Ya, berpikir hal-hal yang jahat. Nah, sering bertingkah juga, ya, bertingkah laku jahat juga, ya, mirip yang menguasainya, mirip yang ada di dalam dirinya itu. Jadi pekerjaan-pekerjaan iblis lah yang dilakukan dan yang dipikirkan oleh orang yang dirasuk atau dimasuki oleh roh-roh jahat alias si iblis itu. Ya, yang kedua, saudara, ya, ada jenis binatang, binatang yang mengubah sifat-sifat orang itu serupa dengan sifat binatang tersebut. Ya. Ada jenis binatang-binatang yang mengubah sifat-sifat orang itu serupa dengan sifat binatang tersebut. Ya, nah saudara, ada orang-orang yang kagum dengan tingkah laku atau kecerdasan dari binatang-binatang tertentu. Ya, contoh orang-orang yang mau dia jadi orang yang hebat, jadi orang yang sakti dan sebagainya. Lalu belajar ilmu bela diri ya, nah kungfu ya dan sebagainya itu, karate, silat dan sebagainya. Nah, saudara, semua yang dilakukan oleh orang-orang bela diri ini sebenarnya dia melakukan gerakan-gerakan ya. Nah, gerakan-gerakan yang tidak sewajar ya, yang tidak normal seperti yang dilakukan oleh manusia-manusia biasa. Karena dia mau lebih daripada apa yang bisa dilakukan oleh manusia itu. Sehingga kalau dia berantem, ya, dia nanti akan menang. Ya. Lalu dicarilah, saudara. Ya, dia mulai kagum. Ih,
Ada namanya raja hutan itu ya, namanya harimau. Wah, itu ya. Hebat itu si harimau. Kenapa dia selalu menang? Wah, ya, dia bisa melompat begitu. Manusia belajar melompat seperti harimau. Sejak kapan manusia itu diciptakan oleh Allah untuk melompat? Nggak ada ya, nggak ada saudara. Ya paling berlari gitu ya, atau berjalan seperti itu ya. Nah, dia kagum, ya. Wah, bagaimana dia bisa keras? Dilihat dari kemauan si harimau ini, dari keuletan, ya. Nah, dari kekerasan si harimau itu. Nah, dengan keberingasannya, dia menyerang musuhnya, itu dipelajari, diamati, ya, lalu diikuti gerak-geriknya. Karena dia mulai kagum, karena dia mulai pingin, ya, akhirnya apa? Ya, bukan hanya dia bisa mengadopsi, ya, melatih dirinya supaya bisa bergerak seperti harimau itu, ternyata ada sifat harimau itu yang masuk ke dalam tubuh orang hidup itu. Sifat apa? Sifat dari harimau yang suka beringas, yang suka marah, ya. Nah, dalam bahasa vision kadang-kadang dalam pelepasan, kalau saya melayani orang yang dia dirasuk roh harimau, itu kelihatan sudah manifestnya apa tuh? Beringas, marah gitu ya. Lalu dalam bahasa vision tuh kelihatan tuh ada harimau nongkrong di pundaknya. Atau di dalam hatinya gitu ya. Oh gitu ya. Nah, memang bisa ditengking, hayo roh marah keluar dari orang ini. Tapi kadang-kadang saya juga tengking penyebabnya juga. Bukan reaksi dari orang itu marah, maka saya tengking roh marahnya. Tapi siapa yang menyebabkan dia jadi pemarah? Karena kemasukan roh harimau itu, makanya saya bilang, ya sekarang roh harimau ini, ayo nyah keluar. Ya, nah yang kami tengking adalah roh harimau. Harimau itu apa sih? Harimau itu binatang bukan? Jadi kalau orang boleh ya percaya bahwa kita boleh menengking roh harimau dari tubuh orang hidup dan itu bisa dilakukan oleh gereja Tuhan. Kalau saya ganti istilahnya, ya roh harimau itu adalah roh binatang. Boleh enggak? Karena harimau binatang juga, betul? Ya, jadi jangan Anda kaget dengan istilah roh binatang. Betul? Roh binatang. Binatang itu punya roh, ya, tapi tingkat intelijensinya itu lebih rendah daripada roh manusia itu, ya. Nah, saudara, ada juga yang belajar dari ular, ada juga yang belajar dari kuda, you know? Ada yang juga belajar dari babi, babi ngepet. Ya, nggak tahu apa yang dipelajari, pokoknya banyak hal yang kadang-kadang mereka pelajari dari binatang-binatang tersebut, ya, akhirnya kemasukan sifat-sifat binatang tersebut. Amin. Jadi boleh dikatakan ada jenis binatang-binatang yang mengubah sifat-sifat orang itu serupa dengan sifat binatang tersebut. Ya, nah saudara, kadang-kadang seperti itu ya. Ada juga nih karena mereka mungkin ya sering sangat-sangat suka dengan satu jenis binatang itu ya. Sampai akhirnya dia memahami betul tentang binatang itu kadang-kadang apa yang dilihat tiap hari ya, itu bisa bisa mempengaruhi, ya, mempengaruhi alam sadar pikiran orang itu, ya. Jadi gambar itu sudah masuk, gambaran tentang hal yang dilihat setiap hari, ya, walaupun itu mungkin piaraan Anda sekalipun. Itu bisa juga ya. Nah, terjadi dalam kehidupan Anda semuanya. Jadi nanti kalau dalam praktek pelepasan, kalau mungkin terdeteksi ada roh binatang dalam kediri Anda, ya, kalau ditengking nggak usah bantahan, gitu ya. Mungkin memang ada seperti itu. Nah, berikutnya saudara, ya, selain setan, selain roh binatang, juga ada pula yang lebih kompleks, yakni roh orang mati.
yang hadir dengan jiwa yang berisi roh-roh jahat yang dibawanya sejak hidupnya. Nah, ini yang paling lebih kompleks ya, yang terjadi kalau sampai ada roh orang mati masuk ke dalam tubuh orang hidup. Kenapa? Karena si mati ini ketika masuk ke dalam tubuh orang hidup, dia membawa, dia hadir dengan jiwa yang berisi roh-roh jahat yang dibawanya sejak hidupnya. Nah, pengertian tentang dunia orang mati, bahwa orang mati itu sudah nggak ada perasaan gitu ya, nggak punya keinginan ini dan itu sebenarnya salah. Ya, saudara, orang mati itu hanya kehilangan tubuh. Namanya keinginan, perasaan itu adanya di dalam jiwa. Ya, ketika orang itu mati, tubuhnya kembali ke tanah. Darahnya berhenti, membuat nyawanya hilang. Tapi jiwa dan rohnya itu yang pergi. Ya, buktinya orang kaya yang ada di Hades itu masih bisa merasakan haus, betul? Masih bisa merasakan haus. Artinya apa? Dia masih punya perasaan, masih bisa mengekspresikan perasaannya itu, ya. Nah, orang-orang yang kemasukan roh orang mati tergantung sekarang. Si mati yang masuk ke dalam tubuh orang hidup itu, sebelum dia mati, dia punya masalah apa dengan jiwanya? Ya, dia punya masalah apa dengan jiwanya? Ya, banyak orang kadang-kadang hanya dihibur-hibur oleh hamba Tuhan gini loh. Nanti kalau ada orang meninggal gitu ya, kalau dia mungkin ya mati karena sakit gitu ya, sakit kanker, sakit diabetes dan sebagainya gitu ya. Lalu dibilang gini, oh Tuhan sudah memberikan yang terbaik, ya. Sekarang dia nggak sakit lagi. Betulkah itu? Tidak. Ya, itu nggak benar. Dia masih sakit. Sampai ada yang menyembuhkan si mati ini. Oleh karena itu gereja Tuhan diberi otoritas. Ya, Petrus, ya, engkau adalah gereja di muka bumi ini. Kunci-kuncinya di alam roh sekarang diberikan kepada gereja Tuhan. Dan Tuhan bilang, apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga. Dan apa yang engkau lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Jadi gereja Tuhan bisa mengubah fakta apa yang terjadi di alam roh. Betul? Nah, mereka menunggu, ya, gereja-gereja yang bisa menolong mereka yang sudah terlanjur mati itu seperti itu. Nah, kalau mereka nggak ditolong dan masih dalam keadaan seperti ketika mereka sebelum mati, dia menderita, meradang, ya toh, mengalami sakit, kepahitan, benci dan sebagainya, lalu masuk ke dalam tubuh orang hidup, orang yang kemasukan ini sekarang ya mereka harus ya, melakukan seperti apa yang dialami oleh si mati yang ada di dalam tubuh orang itu. Jadi beban si mati ini sekarang ditanggung oleh orang hidup itu. Dan banyak sekali kami temukan dalam praktek pelayanan di sini ya, ada orang-orang yang bilang, Pak, gitu, saya nggak pernah loh, punya sifat seperti gini-gini. Tapi kenapa ya? Nah, kalau sudah seperti itu ya, Anda sekarang mulai nangkep. Nah, sebenarnya itu bukan sifat dia. Ya, Pak, ya nggak pernah saya sakit kayak begini. Dan dokter juga bilang, ya bahwa bukan penyakit ini. Dicari nggak ada penyakitnya. Tapi saya merasakan sakit, Pak. Nah, yang sakit bukan kamu. Yang sakit siapa? Roh orang mati yang masuk ke dalam tubuh kamu itu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita bukan hanya melayani orang hidupnya. Memang pelayanan pelepasan adalah mengusir, ya, baik itu roh jahat, roh binatang, atau roh orang mati dari orang hidup. Supaya orang hidup itu bersih dari intervensi roh-roh
yang tidak berkenan kepada Allah itu, ya. Tapi saudara, ya, sekarang kita harus juga ngerti di sini, ya. Selain kita membersihkan atau mengusir keluar sebelum diusir, Anda boleh melayani si matinya ini juga. Supaya apa? Dia nggak terus merasakan hal-hal yang dialami sebelum dia mati itu. Dan dia nggak pindah-pindah ke tubuh orang lain. Diusir dari si A gitu ya. Nanti dia bisa nempel di tubuh si B, ya. Diusir dari B, pindah lagi tubuhnya C gitu ya. Kenapa? Dia nggak tahan perasaannya, tapi dia nggak punya sarana tubuh untuk mengekspresikannya. Sehingga dia harus cari tubuh. Siapa saja yang membuka diri, ya ada celahnya, roh orang mati itu nanti akan bisa masuk ke dalam diri orang itu. Amin. Makanya di sini dikatakan bahwa masalah dunia orang mati itu adalah masalah yang begitu kompleks, ya. Nah, istilah roh jahat itu dapat berarti itu roh setan dari golongan malaikat jahat, atau juga roh orang yang sudah mati. Kita lihat saudara, ya, otoritas yang diberikan oleh Tuhan kepada murid-muridnya. Markus 6 ayat 7. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mulai mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat, ya. Artinya, ya, bisa itu golongan setan, golongan dari malaikat jahat, atau juga orang-orang yang sudah mati yang disebut roh-roh jahat. Jadi murid-muridnya diutus. Tuhan Yesus memberi kuasa, ya, untuk mengusir mereka. Efesus 6 ayat 11 sampai 12. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan kuasa-kuasa dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ya, jadi ada perlengkapan senjata Allah yang disediakan bagi orang-orang yang diutus oleh Tuhan. Matius 12 ayat 28 sampai 30. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seseorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu? Sesudah diikatnya, barulah dapat ia merampok rumah itu. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Ya, jadi di sini saudara, ketika orang mengusir setan, kerajaan Allah itu sudah datang. Dan kerajaan Allah itu isinya apa? Kerajaan Allah itu bukan hanya perkataan, tuh. Firman Tuhan katakan, kerajaan Allah bukan soal perkataan toh, ya, tapi kerajaan Allah adalah kuasa, ya. Nah, ketika Anda menengking berbicara kepada roh-roh itu, nyah keluar dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, kerajaan Allah yang penuh dengan kuasa itu turun sehingga, ya, ada kekuatan, ada kuasa. Yang mau nggak mau, kekuatan iblis itu bisa dilumpuhkan. Sehingga mereka kalah kuat. Ya, kalah kuat, ditundukkan, ditaklukkan. Kenapa? Karena perkataanmu itu di backup oleh surga. Amin. Perkataanmu di backup oleh surga. Pastikan apa yang Anda lakukan itu karena disuruh Tuhan. Ya, kalau nggak disuruh Tuhan, ya, nggak diutus oleh Tuhan, ya. Nah, apakah Tuhan membackup? Nanti dulu, ya. Nah, tapi kalau diutus oleh Tuhan, tadi dikatakan bahwa ketika engkau mengusir setan, kerajaan surga itu datang kepadamu untuk menolong. Dan ada kuasa, ada power yang membuat Anda bisa mengusir roh-roh itu. Amin. Nah, saudara, ada roh-roh orang mati juga yang masuk ke dalam tubuh orang hidup, ya. Imamat 20 ayat 27. Apabila seorang laki-laki atau perempuan dirasuk arwah atau roh peramal, pastilah mereka dihukum mati.
Yakni mereka harus dilontari dengan batu dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Ya, kata arwah itu muncul di sini. Ya, nah itu bisa merasuk. Kalau seorang laki-laki atau perempuan dirasuk arwah, ya arwah itu apa? Roh orang mati. Amin. Bisa merasuk baik laki-laki atau perempuan. Ya. Nah, sekarang bagian kedua, saudara. Ya, apa yang menyebabkan manusia itu kadang-kadang mengalami hal-hal yang buruk dalam dirinya dan perlu dilayani pelepasan nantinya. Ternyata ada roh yang namanya roh kelemahan tubuh. Ya, roh kelemahan tubuh. Ada jenis roh jahat yang mengakibatkan penyakit-penyakit atau kelemahan-kelemahan tubuh. Pada umumnya, itu adalah roh-roh orang mati atau roh-roh berbentuk binatang. Ya, roh-roh orang mati atau roh-roh berbentuk binatang. Nah, bedakan dengan roh binatang yang tadi di atas tadi ya, yang menurunkan sifat-sifat itu ya. Karena apa? Itu benar-benar binatang yang hidup. Karena Anda kagum dengan gerak-geriknya yang hebat itu, lalu Anda pengen niru, ya, makanya tabiat daripada binatang itu, sifat daripada binatang itu akhirnya mengotori, nular ke dalam diri Anda, berupa roh, ya, berupa roh. Tapi ini lain lagi, saudara. Ada roh-roh binatang. Jadi di alam roh itu, saudara, ada jenis-jenis roh. Termasuk ada roh-roh binatang juga. Ada yang berbentuk ular gitu ya. Di alam roh, saudara. Ya. Ada yang berbentuk merpati seperti Roh Kudus ya. Nah, kalau Anda percaya bahwa Roh Kudus itu seperti burung, berarti seperti binatang dong. Ya, bentuknya, bentuknya. Jadi ada roh-roh yang berbentuk itu ya. Nah, seperti itu. Nah, hadirnya roh-roh itu yang jahat, yang buruk di alam roh ya, itu bisa mengakibatkan manusia itu turun imunnya, ya. Nah, turun imunnya. Nah, kenapa orang turun imunnya? Karena ya imannya nggak naik katanya, ya. Kalau orang imannya naik, ya imunnya ikut naik juga katanya. Tapi kalau imannya turun, imunnya ikut turun katanya, ya. Nah, itu tergantung iman seseorang itu. Nah, saudara, ada yang namanya roh kelemahan tubuh, ya. Itu ternyata karena hadirnya roh orang mati dan binatang-binatang atau roh yang berbentuk binatang itu masuk ke dalam tubuh orang hidup. Kita lihat contoh di dalam Alkitab, dalam Matius pasal 10 ayat yang ke-11. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh jahat dan melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Ya, bukan hanya roh jahat, bukan hanya segala penyakit, ya, tapi juga segala kelemahan, ya. Contoh Lukas 13 ayat 11, ya. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri tegak lagi. Nah, saudara, di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga sakit, ya. Nah, ini dipakai kata spirit of infinity, ya, roh kelemahan tubuh, saudara, sebenarnya ini ya, roh kelemahan tubuh. Nah, saudara, jadi perempuan ini kemasukan roh orang mati yang bungkuk, ya, sehingga dalam waktu kurun sekitar 18 tahun, roh orang mati yang bungkuk itu sanggup mengubah kondisi tubuh daripada orang yang tadinya nggak bungkuk, akhirnya jadi bungkuk. Karena apa? Yang masuk ke dalam tubuh orang ini sebenarnya adalah roh orang mati yang bungkuk. Sudah ya? Nah, bagaimana mengusirnya? Ya. Nah, Anda juga bisa
Katakan kalau Anda sudah yakin dan memang itu betul bahwa yang membuat orang bungkuk itu adalah karena faktor roh orang mati yang bungkuk, Anda cukup katakan, ayo roh kelemahan tubuh, ya, roh orang mati yang bungkuk yang ada di dalam diri orang ini sekarang, ya. Kalau Anda perlu beritakan Injil ya silahkan, kalau Anda suruh keluar ya silahkan, itu tergantung kerelaan Anda. Intinya Anda keluarkan dari tubuh orang ini, ya. Nah, gak semua orang bungkuk sudah kemasukan orang mati juga, ya. Karena ada juga orang yang bungkuk karena apa? Dari muda dia kerja jadi kuli panggul. Ya, tiap hari ngangkut beras 200 kilo gitu ya. Wah, sekali angkut gitu. Wah, demi duit gitu ya. Wah, kini lama-lama setelah tua bungkuk. Dia terbentuk karena beban beras, ya loh. Beban-beban yang dipingkulnya itu, ya. Itu bisa, ya loh. Nah, tapi ada juga walaupun dia nggak kerja nggak jadi kuli panggul, ya loh, bisa juga mengalami bungkuk karena kemasukan roh orang mati yang bungkuk. Contoh lagi, Yohanes 5 ayat 5. Kita tahu ya, ini adalah penyembuhan di kolam Bethesda ya. Yohanes 5 ayat 5. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lama sakit. Ya. Nah, juga pakai kata infirmity ya. Nah, itu mengalami kelemahan ya. Nah, Saudara, ketika Tuhan Yesus datang di sini ya, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Ya, dia sembuhkan orang ini. 38 tahun lamanya sakit ya. Nah, kenapa dia sakit seperti itu? Dia kenapa mengalami kelumpuhan? Karena dia dimasuki roh yang membuat dia jadi lumpuh. Karena yang masuk adalah roh yang lumpuh juga. Dengan mudah Tuhan Yesus mengeluarkan roh itu lalu menyembuhkan orang sakit tersebut. Ya, contoh lain yang pernah saya bahas juga dari Markus 9 ayat 25. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras. Hei, kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli. Aku memerintahkan engkau, keluarlah dari anak ini dan jangan merasukinya lagi. Berarti kan ini lebih jelas lagi ya. Siapa yang menyebabkan orang ini jadi bisu dan tuli? Dia enggak bisu dari lahir. Dia enggak tuli dari lahir. Ya, dia bukan bisu karena ada faktor gejala sakit apa gitu ya, bukan. Atau dia tuli karena kecolok bambu itu, bukan. Atau korek kuping terlalu dalam, cotton budnya nyogok itu ya, gendang telinganya jebol gitu. Enggak, itu ya. Nah, Yesus mendeteksi ya, ketika menyembuhkan orang ini, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini untuk menyembuhkan orang ini. Yesus katakan, "Hei, kau roh, amin. Hei, kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli." Memang di sini tidak ada penjelasan tentang roh orang matinya, ya. Tapi inilah roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli. Ya. Roh apa, Saudara? Nah, yang masuk ke dalam tubuh orang ini adalah roh orang mati yang bisu dan tuli. Sebenarnya orang ini enggak bisu. Sebenarnya orang ini enggak tuli. Dia jadi bisu, dia jadi tuli karena dia memerankan, ya toh, apa yang menguasai di dalam diri orang ini, yaitu apa? Roh orang mati yang tuli dan bisu yang masuk ke dalam tubuh orang hidup itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, untuk perkara-perkara seperti ini mungkin Bapak Ibu Saudara perlu jeda sedikit ya untuk mencernanya. Karena apa? Selama ini Anda nggak pernah berpikir seperti itu. Selama ini nggak pernah mendengar cerita tentang ini. Coba kalau Anda belum yakin, Anda duduk ya di hadapan Tuhan, lalu tanya kepada Bapa, tanya kepada Roh Kudus, tanya kepada Tuhan Yesus. Jangan Anda tolak dulu, jangan Anda interpretasi, jangan Anda bantah dulu. Tanya, betulkah Tuhan, betulkah Roh Kudus,
Betulkah Tuhan Yesus? Anda tanya, ya. Nanti dia pasti akan memberikan peneguhan, jawaban kepada Anda. Amin. Tugas kami hanya share apa yang Tuhan sudah percayakan, apa yang Tuhan sudah singkapkan, dan rahasia-rahasia seperti ini ya sangat membantu untuk pelayanan-pelayanan ya hamba-hamba Tuhan khususnya menangani hal-hal yang berkaitan dengan dunia orang mati. Amin. Oke, Saudara, ya. Ada orang-orang yang mengalami hal-hal yang buruk dalam dirinya, ya, karena ada tabiat dan roh jahat yang menguasai diri orang itu, ya. Nah, hadirnya roh jahat dalam jiwa seseorang itu akan mengubah orang itu menjadi jahat. Kenapa? Karena roh jahat itu memanifestasikan dirinya melalui tubuh orang yang dipakainya. Amin. Nah, sebaliknya, kalau Roh Kudus ya yang masuk menguasai seseorang, lalu Roh Kudus memanifestasikan dirinya, apa yang terjadi pada orang itu? Dia nggak jadi orang jahat kan? Dia jadi orang baik. Kenapa? Yang menguasai, yang bermanifestasi adalah roh yang baik. Roh yang benar, roh yang kudus, roh yang mulia, betul? Tapi sebaliknya, kalau yang hadir itu roh jahat dalam jiwa seseorang, lalu mengubah orang itu menjadi jahat, ya, karena manifestasi ya roh itu ya melalui tubuh orang yang dipakainya. Nah, saudara, mengubah karakter seseorang hanya dapat terjadi dengan cara mengusir roh-roh jahat itu keluar. Ya, mengubah karakter seseorang hanya dapat terjadi dengan cara mengusir roh-roh jahat itu keluar. Ya, nah saudara, ya sih sebenarnya ya ada karakter-karakter yang nggak bisa ditengking ada juga. Ya, nah kemarin dalam pelajaran yang lalu saya bilang ya orang sombong itu nggak bisa ditengking, ya. Nggak bisa ditengking. Dia harus ngalami yang namanya brokenness, pengalaman hancur, baru dia sadar dan insaf. Betul? Tuhan Yesus sendiri pernah ketemu Petrus yang sombong, arogan. Dia yang penuh kuasa itu nggak doain Petrus loh ya. Ya. Tapi mungkin ada karakter-karakter yang lain. Roh males, pama gitu ya. Nah, roh jorok, ya loh. Ada roh apa namanya? Roh blawong, apa tuh blawong itu? Oh, itu bahasa roh. Glojoh, rakus, itu kayak itu. Nah, itu ya, itu roh gitu, roh-roh yang buruk, roh-roh yang jahat, itu ya. Nah, itu bisa terjadi. Nah, karakter-karakter semacam itu, ya, selain roh sombong itu, ya, ini masih bisa ini. Ya, ditengking roh itu. Ya, ditengking roh itu. Kemarin ada yang nanya, tapi saya belum sempat jawab ya. Lah Pak, Bapak khotbah ya, katanya sifat itu nggak bisa ditengking. Nah, karena ini uraiannya agak panjang, ya, harus dengar ini dulu malam hari ini, ya. Nah, jadi nggak semua sifat, ya, khususnya sombong itu nggak bisa ditengking, ya. Itu harus melalui satu pengalaman namanya brokenness. Tapi saudara, hari ini kita belajar mengubah karakter seseorang ya, hanya dapat terjadi dengan cara mengusir roh-roh jahat itu keluar. Ya, roh-roh yang menguasai alam pikiran seseorang ya, juga dapat ya, ditengking keluar hingga pikiran orang itu nanti menjadi benar, ya, menjadi benar. Ya, roh-roh yang menguasai alam pikiran seseorang dapat ditengking keluar hingga pikiran orang itu nanti menjadi benar. Amin. Nah, nanti manifestnya apa? Anda tinggal ngomong aja sesuai dengan apa yang termanifestasi di dalam diri orang itu. Kolose 3 ayat 5 sampai 8. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang yang tidak taat.
Dahulu kamu juga melakukan hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, ya, buanglah, ya, semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Ya, matikan semua yang duniawi. Buang. Bagaimana cara membuangnya? Dengan kita ngomong. Kalau Anda nggak bisa ngomong sendiri, ya, nah Anda butuh bantuan orang lain. Biar orang lain ngomong, hai marah, geram, kejahatan, fitnah, ya keluar dari dalam orang ini, dalam nama Tuhan Yesus. Tapi kalau Anda bisa lakukan sendiri, ya silahkan. Anda ngomong tengking saja itu rohnya. Amin. Roma 1 ayat 28. Ya. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Ya, nah saudara, jadi ada juga nih ya faktor-faktor yang membuat orang-orang ini akhirnya punya tabiat-tabiat yang kelewat, ya, nah melampaui, ya. Tidak mau mengakui Allah, berpikir sendiri, ya. Tuhan akhirnya menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. Sehingga dia tidak lagi ada di dalam track, ya, atau rule yang Tuhan sudah tetapkan tentang aturan-aturan dalam kehidupan ini, ya. Sehingga mereka dalam perkawinan, ya, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, ya. LGBT. LGBT itu bisa terjadi, ya. Oke, lagi. Markus 5 ayat 25. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu tinggal di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai. Tetapi rantai itu diputuskannya dan belenggu itu dipatahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di perkuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Nah, sudah Anda lihat ya, tinggalnya di kuburan. Nah, banyak orang mati yang masuk itu. Dan Anda tahu ya, yang orang gila dari Gerasa itu ya, dari Gadara ini, Anda tahu ketika ditengking oleh Tuhan Yesus, ya, itu minta izin masuk pada 3.000 babi itu. Artinya apa? Itu lebih dari 3.000 babi. Ketika ditanya namanya legion. Legion itu pasukan, you know, satu kompi pasukan itu, ya, tentara Romawi, ya. Lah, jumlahnya lebih dari 3.000 bisa masuk dalam diri satu orang. Ya. Kenapa? Makanya dia suka di kuburan. Kuburan itu daerahnya orang mati. Ya. Jadi kalau Anda nggak penting-penting banget, jangan sering-sering ke kuburan. Nah, kalau beli rumah ya jangan deket-deket kuburan. Bukan takut, bukan gitu ya. Nah, kuburan itu sebenarnya daerah nggak sehat, ya. Ya, kenapa? Itu memang areanya roh-roh jahat, roh orang-orang mati. Berapa kali saya melayani, ya, melayani pemakaman. Nah, ketika kami, ya saya sedang khotbah gitu, lalu ada murid saya yang mata rohnya kebuka. Ya, dia melihat, Pak, tadi banyak sekali Pak yang gentayangan gitu ya. Ketika Bapak khotbah itu kayaknya pada dengerin khotbah Bapak. Gitu. Nah, ada orang-orang juga yang ngaku kalau pulang ngelayat gitu dari kuburan gitu, punggungnya itu kadang-kadang merasa berat itu ya. Kenapa? Ada yang minta gendong. Ada yang minta gendong di situ ya. Nah, kalau ini nggak cepat diusir, nanti ikutin lagunya Mbah Surip itu, tak gendong kemana-mana gitu ya. Loh, gitu ya. Walaupun Anda ke gereja sekalipun, you know, kalau itu belum dilayani, itu masih nempel. Juga itu, masih nempel. Jadi kalau sekali Anda nempel, saudara, you know, itu you know, harus dilayani pelepasan. Supaya apa? Supaya ada yang menarik atau mengeluarkan, melepaskan mereka dari Anda. Sehingga Anda nggak ketempelan roh-roh orang mati itu. Ya. Lanjutnya saudara, Markus 5 ayat 6 dan 8. Ya.
Ketika ia melihat Yesus dari jauh, ya, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah jangan siksa aku, karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Cara mengusirnya itu ya. Kemudian ia bertanya kepada orang itu, siapa namamu? Jawabnya, namaku Legion, karena kami banyak. Nah, saudara, lihatin ya. Nah, ini cerita tentang orang-orang yang kemasukan roh-roh jahat itu. Ada satu contoh lagi yang menarik, saudara. Ya, yang notabene murid Yesus, murid pilihan, yang siang malam bersama dengan Tuhan Yesus, 3,5 tahun bersama dengan Tuhan Yesus, bisa kemasukan roh jahat loh. Ya. Dan kemasukannya itu bukan pada waktu acara pesta, gitu, bukan. Kemasukannya itu justru pada acara perjamuan kudus. Nah, bayangin. Ya, Yohanes 13 ayat 27. Perhatikan ayat ini. Sesudah Yesus menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Lalu Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat? Perbuatlah dengan segera. Lagi perjamuan kudus. Ya, saudara, jangan Anda pikir kalau Anda sudah perjamuan kudus lalu nggak ada roh yang masuk dalam diri Anda. Bisa. Ya, Yudas yang mimpin perjamuan kudus siapa? Bukan Gideon. Yang mimpin perjamuan kudus Tuhan Yesus sendiri. Amin. Kurang apa coba? Ayo. Ayo coba kurang apa nih? Yang mimpin perjamuan kudus Tuhan Yesus, bukan? Dan yang dipimpin itu adalah murid yang tiap hari bersama dengan Yesus. Ada satu namanya Yudas alias Yudas. Ketika menerima hosti, ketika menerima roti itu, dia kerasukan setan. Kerasukan roh jahat. Sehingga Yesus bilang, ya, apa yang hendak kau perbuat? Perbuatlah dengan segera. Sebenarnya Yesus mau ngomong sama siapa? Yesus ngomong sama siapa? Yesus bukan ngomong sama Yudas. Yesus ngomong sama roh yang menguasai Yudas. Nangkep saudara? Yesus ngomong, memang ada kalanya ketika Yesus melihat ada roh yang bermanifest dalam tubuh orang hidup, Yesus tengking, betul ya? Nyah engkau, keluar engkau, betul? Tapi pada waktu sesi ini, sesinya perjamuan kudus dengan murid-muridnya ini, kenapa Yesus nggak tengking? Ya, iblis atau roh-roh jahat dalam diri Yudas ini, malah Yesus bilang kepada roh jahat itu, apa yang hendak kau perbuat? Perbuatlah dengan segera. Roh jahat itu pakai tubuhnya Yudas. Amin. Jadi Yudas itu hanya memperagakan. Ya, tubuhnya dipakai untuk manifest dari roh yang menguasai Yudas saat itu. Ya, Yudas sebenarnya sayang loh sama Yesus, betul? Dia jadi jahat, dia jual Yesus, dia khianati Yesus karena apa? Dia dirasuk oleh roh jahat. Ada orang saudara, ya, jadi pengkhianat. Kenapa? Karena dia dirasuki roh jahat. Roh jahat yang menyuruh dia untuk berkhianat. Seperti Yudas ini loh. Ya. Nah, mungkin nanti pertanyaan Pak, itu, kenapa Yesus izinkan itu terjadi? Dalam konteks agendanya Bapak. Yesus kan udah ngomong ya, waktuku sudah dekat, anak manusia akan diserahkan. Nah, ini sarananya sudah ada. Dan Yesus sudah siap, betul ya? Untuk dieksekusi pada waktu itu. Makanya Yesus mengizinkannya. Ya, mengizinkannya. Kalau Anda nggak mengerti tentang kondisinya ini, mungkin Anda bingung. Ya, kok Yesus mengizinkan iblis berbuat jahat pada muridnya ini? Ya, nah di sini saudara,
ada agenda Allah yang harus digenapi saat itu. Oke, Bapak Saudara, dari apa yang saya jelaskan malam hari ini, ya, mungkin Bapak Ibu sudah nangkep apa yang terjadi dalam diri Anda, atau mungkin Anda sedang belajar, pengen melayani pelepasan. Oh, ternyata ada banyak hal yang mengganggu tubuh orang hidup. Kalau begitu, aku mau dong melakukan atau menolong dengan cara seperti apa yang diajarkan pada malam hari ini. Bukan hanya setan tok, bukan hanya iblis yang saya tengking. Ternyata ada roh-roh binatang, itu ya. Ada roh yang berbentuk binatang, ya. Ada juga roh-roh orang mati, roh-roh kelemahan tubuh yang mengganggu tubuh orang itu sehingga tubuh itu bermanifestasi jadi nggak benar dan nggak baik keadaannya, ya. Nah, sekarang ya berikutnya, ketika si iblis ini diusir, sekarang iblisnya kemana? Roh jahat itu diusir keluar, ya. Sekarang kemana? Ya. Nah, banyak orang, kalau mengusir setan, lalu dia bilang begini, sekarang nyah keluar dari orang ini dalam nama Tuhan Yesus, aku buang engkau sekarang ke jurang maut dalam nama Tuhan Yesus. Siapa yang masih suka dengar seperti itu? Nah, dulu kami juga melakukan seperti itu, ya. Nah, sekarang kita belajar tentang jurang maut, ya. Nah, jurang maut, saudara, adalah salah satu tempat di alam roh, ya. Jurang maut adalah lubang tanpa dasar, atau istilah lainnya abusos, ya. Di mana roh-roh jahat termasuk setan akan dipenjarakan 1000 tahun lamanya. Pertanyaannya, bolehkah kita membuang roh-roh yang kita usir itu ke sana? Ya, saudara, otoritas terletak di tangan Tuhan. Ya, roh itu mau dibuang ke sana, atau roh itu mau diterima kembali oleh Tuhan, karena pelayanan Anda mampu mempertobatkan roh-roh itu tergantung. Otoritasnya terletak di tangan Tuhan. Nah, contoh, ia mau mengabulkan permintaan legion agar tidak dibuang ke dalam jurang maut, dan Tuhan mengabulkannya. Kenapa? Memang otoritasnya di tangan Tuhan. Bila Anda bingung kemana mengusirnya, nah, cara paling bijaksana adalah berikan saja kembali kepada Tuhan Yesus. Amin. Dia yang punya otoritas atas roh-roh itu. Ia nanti yang akan memutuskan kemana roh-roh itu harus pergi, ya. Nah, kita lihat ya kisah dari legion tadi. Lukas 8:31-32. Setan-setan itu pun memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Banyak sekali babi sedang mencari makan di lereng bukit itu, lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Siapa yang mengabulkan? Yesus. Amin. Nah, konteks ini bisa kita jadikan alasan dasar. Ya, yang mengabulkan, yang punya otoritas adalah Yesus. Ya, Wahyu 20 ayat 1-3. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut dan satu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan. Ia mengikatnya selama 1000 tahun dan melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu, memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Setelah itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Nah, banyak orang memakai ayat ini buat alasan, ya. Pokoknya kalau aku usir setan, aku harus buang ke jurang maut supaya nggak mengganggu, nggak menyesatkan orang-orang lain. Ini loh ayatnya. Tapi ingat saudara, ayat ini ditulis dalam Wahyu pasal 20. Betul? Ini nanti ceritanya. Tuhan Yesus sendiri yang akan melemparkan mereka semua beserta nabi-nabi dan pengikutnya ke dalam jurang itu supaya nggak menyesatkan. Tujuannya apa? Supaya muncul satu kerajaan baru, kelanjutan daripada kerajaan yang dibangun oleh Daud sampai kepada Tuhan Yesus, lalu muncul di akhir zaman
yaitu kerajaan 1000 tahun damai. Ya, dalam rangka itu si iblis, setan itu harus dibuang ke jurang maut. Ya. Nah, soal mau dilempar ke jurang maut atau bagaimana, sekarang itu haknya Tuhan. Bukan hak Anda. Ya, jangan sekali-sekali Anda memutuskan untuk dibuang ya. Nah, serahkan aja ya, minta pada Bapak Surgawi untuk mengirim malaikat untuk mengambil atau menarik atau membawa semua roh-roh yang telah Anda lepaskan itu ke tempat yang telah ditentukan oleh Tuhan. Itu saja. Anda jangan menentukan, aku buang ke jurang maut. Ya. Anda nggak punya hak untuk ke situ. Nah, dalam pelepasan, ya, dalam pelepasan apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi setan-setan ini? Kadang-kadang, saudara, kita ini suka ya kepancing emosinya. Karena apa? Awal-awalnya sih, ya, Anda senyum-senyum, layani gitu. Ketika dia mulai bermanifest, itu loh. Jengkelin gitu, nantang Anda begitu ya. Lalu Anda berubah. Dari Anda tadi itu sabar gitu jadi geram, betul ya? Lalu reaksi Anda apa? Anda mulai ya berlaku kasar terhadap setan-setan atau roh-roh jahat itu, ya. Nah, menyiksa setan-setan, ya, ternyata bukan gagasan yang baik. Ya. Anda akan menuai apa yang Anda tabur, berupa serangan amarah, setan yang lebih dahsyat. Walaupun mungkin Anda tidak takut, tapi itu akan amat merepotkan tanpa guna. Ya? Jadi dengan menyiksa-nyiksa setan, berlaku arogan dengan roh-roh jahat itu, ya, sebenarnya, ya, itu merugikan Anda sendiri. Kenapa? Akan muncul namanya serangan balik. Dulu, ya, sebelum kami melakukan ya pelayanan pendamaian dengan segala makhluk, ya, kami sering mengalami namanya serangan balik, saudara. Setiap kami habis pelayanan gitu, ada saja, ya, yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan saya, gitu ya. Saya pernah melayani satu orang stres, ya, panggil nggak tahu dia nomor telepon saya dari mana, panggil saya tuh ke Duri Kepa, gitu ya. Ternyata itu ada di satu yayasan gitu, itu ya. Lalu udah stres, udah begini, keadaannya parah gitu ya. Sampai pengurus di situ udah bingung ya. Lalu saya datang gitu ya. Nah, terus mereka sangat berharap sekali untuk lakukan segala macam gitu. Saya lakukan pelepasan hampir 4 jam. Ya. Nah, setelah itu ya, saya pulang ya. Pulang sampai tengah jalan, sudah. Handphone saya bunyi ya. Itu orang bilang, "Pak, ya, Tuhan itu baik, ya. Maksudnya apa, Bu?" Ya. Itu si A sekarang udah dipanggil Tuhan. Waket ya, mati. Ya. Tapi saya nggak berdoa untuk kematian. Saya doa untuk pelepasan ini dan itu dan sebagainya itu. Nah, setelah itu saudara, saya tuh kayak ada bingung kenapa gitu segala macam gitu ya. Nah, ada hal-hal yang kurang ini gitu loh. Habis itu tuh saya pulang, gitu, padahal mau pelayanan berikutnya malam, saudara. Ya, saya mendadak panas dingin, saudara. Ya, panas dingin sampai akhirnya saya cancel pelayanan saya. Ya. Padahal saya udah sapu bersih itu dan sebagainya kalau macam gitu ya. Nah, ternyata saudara, ya, ketika orang stres tadi itu bermanifest, ada yang membuat saya jengkel. Pertama juga nih, lama banget nih, ya loh. Wah, pikir-pikir nanti mau pelayanan juga sore ini kapan selesainya, kalau wah kan ada jengkelan, kalau akhirnya dengan kasar juga saya melakukan. Nah, saudara, hati-hati, saudara, ya. Ada kadang serangan balik terjadi, ya. Nah, apalagi kalau Anda sudah berurusan dengan barang-barang tumpas dan sebagainya gitu ya. Itu mungkin ada banyak serangan-serangan balik juga, ya. Tapi ada orang bilang, aku nggak takut. Ya, roh yang ada padaku lebih besar daripada semua roh yang ada dalam dunia ini. Wow, keren ya. Nah, walaupun Anda mungkin bisa mengatasi serangan-serangan itu, bertahan ya loh, di waktu diserang. Tapi itu sebenarnya wasting time ya. Anda buang-buang waktu. Ya, ada langkah, ada jalan, ada tindakan yang tidak harus menimbulkan serangan balik. Ya. Ketika Anda berlaku ya loh, lembut
ya kepada roh-roh itu dengan cara pelayanan apa namanya? Dengan cara Anda itu tidak arogan ya, menantang-nantang itu dengan cara persuasif gitu ya. Membujuk, memberitahu dan sebagainya. Nah, itu jauh lebih tidak menimbulkan dampak serangan balik seperti itu, ya. Berhenti nyiksa-nyiksa atau apa? Nyiksa-nyiksa setan itu, ya. Nanti Anda akan menuai apa yang Anda tabur. Dia mundur, tapi dia dendam, lalu dia bisa akan merusak apa yang paling lemah di antara sekitar Anda. Amin. Itu merepotkan Anda dan tanpa guna. Nah, ketika setan diusir, nah ini penting ya. Manifestnya seperti apa? Nah, manifestasi keluarnya roh-roh jahat itu seperti apa? Ya, biasanya sudah roh-roh jahat keluar dari seseorang sering disertai manifestasi berupa muntah. Ada juga yang berteriak, ada juga membanting tubuh orang yang bersangkutan, dan banyak cara lain. Pada umumnya mereka lebih mudah keluar bersama nafas yang keluar dari mulut yang bersangkutan, ya. Jadi ada yang muntah. Nah, tentang muntah ini ada yang nanya sudah. Kenapa orang kalau ditengking kok muntah, Pak? Ada yang nggak setuju, gitu. Pelayanan pelepasan mesti muntah-muntah gitu ya. Nah, kadang-kadang kita siapin kantong kresek atau apa koran gitu ya. Bukan kita menyuruh dia muntah, enggak. Kita hanya berjaga-jaga supaya tidak ngotorin lantai gitu ya. Nah, supaya kotorannya itu kalau dia sampai muntah bisa diantisipasi dengan cepat seperti itu. Nah, sekarang lihat saudara ya, kenapa orang kalau ditengking itu bisa muntah? Yeskiel 36 ayat 31. Dan kamu akan teringat-ingat kepada kelakuanmu yang jahat dan perbuatan-perbuatanmu yang tidak baik, dan kamu akan merasa mual melihat dirimu sendiri karena kesalahan-kesalahanmu dan perbuatan-perbuatan yang keji. Ketika Roh Kudus menginsapkan orang tersebut, orang itu ingat akan semua hal yang buruk-buruk yang jahat dalam dirinya, ya. Lalu dia merasa mual dengan apa yang diingatkannya itu. Coba ya, kalau Anda naik mobil gitu ya, nah jalannya naik turun gitu, lalu perut Anda dikocok gitu, mulai mual ya. Nah, kalau mual gitu, kalau diterusin gitu ya, apa yang terjadi sebentar lagi? Nah, ada orang-orang begitu, bisa mual, gitu. Bisa muntah, bukan disuruh muntah, amin. Nah, enggak semua orang harus muntah ketika ditengking ya. Oke, terus ini lagi ya, Markus 9:20, manifest roh ketika keluar. Lalu mereka membawanya kepadanya waktu roh itu melihat Yesus, ia segera mengguncang-guncang anak itu, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling sedang mulutnya berbusa. Ya, ada yang mengguncang-guncang tubuh orang itu. Nah, kadang-kadang ini dibutuhkan. Kalau Anda melayani jangan di tempat umum. Ya, mendoakan orang yang kasus ya toh, kayaknya terikat dengan roh-roh dibutuh pelepasan, jangan dilayani di tempat umum. Bahaya ini. Kecuali memang Anda punya tujuan supaya wah kelihatan hebat gitu ya, tak tengking di depan pasar supaya seluruh pasar melihat betapa hebatnya saya. Wow. Cari hormat gitu, cari pengakuan. Ya, cari tempat yang aman. Ya. Kalau perlu bawa tim supaya apa? Kalau terjadi sampai manifest yang seperti itu, ada yang membantu Anda. Memang kalau memang terpaksa nggak ada tim yang Anda bawa, Anda punya malaikat yang membantu itu untuk mengikat tangannya, mengikat kakinya, itu ya, membuat dia nggak bereaksi secara begitu, itu bisa. Tapi keluarnya roh jahat itu bisa seperti itu, mengguncang-guncang orang tersebut. Amin. Lukas 4 ayat 41. Wow, ya. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkaulah anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara karena mereka tahu bahwa dialah Mesias, ya. Nah, kalau di sekretariat kami ada ruang tersendiri, ya, ada 2 kamar yang kami sediakan. Kami layani di situ secara privasi. Nah, supaya Pak, kalau terjadi manifest itu tetangga nggak terlalu, ada apa ya?
Ada apa ya? Itu teriak-teriak ngapain ya? Nah, bahkan ada satu kamar khusus didesain itu kedap suara. Anda mau teriak seperti apa begitu nggak kedengeran sampai sana, ya. Kenapa? Menjaga-jaga. Kalau orang yang kami layani pelepasan sampai manifest berteriak, itu luar biasa, ya. Nah, dulu ada satu orang ya, hari ini hadir enggak ya? Enggak hadir dia, ya. Nah, dia direferensi, direferensi sama orang Jogja. Saya lupa nama orang Jogja itu ya. Ya. Nah, ya. Wah Roni, Wah Roni punya saudara, lah itu karyawan saudaranya, Nah, ya Pak Roni aja, sempat dengar aja ya, Pak Roni itu baru mau retret kemana ya, menginap sekretariat gitu. Kami sedang melayani di dalam, gitu. Dia ada di luar, dengerin. Itu teriak cuma nih pas ya. Wah itu kalau dia masuk tuh pekak telinganya. Tapi karena di luar dan kami lakukan di studio itu ya, ditemani ciciknya itu gitu ya, teriaknya luar biasa. Ya. Teriak-teriak seperti itu. Nah, saya sih nggak lalu mengharapkan orang teriak-teriak ya begitu. Kalau bisa dengan sopan gitu ya. Tapi kalau harus berteriak begitu ya sudah. Ya kami bisa handle juga ya. Oke saudara, kisah 8 ayat 7 ya. Katakan gini. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Ya, bersuara dengan suara keras ya. Toa aja kalah. Ya toh, toa aja kalah. Wah, itu menggelegar. Ya. Nah, bahaya nih, ya. Nah, saudara, ini hal-hal yang penting yang perlu kita ingat, ya. Nah, saudara, untuk menutup sekarang kita lihat ya, bagaimana pelayanan lanjutannya, ya. Ada 2 pekerjaan yang harus dilakukan untuk memindahkan seseorang ke dalam kerajaan Allah. Pertama, melepaskan mereka dari cengkeraman kerajaan kegelapan dengan melepaskan ikatan-ikatan dan mengusir setan. Ini yang kita bahas 3 sesi itu, ya. Pelepasan itu adalah melepaskan mereka dari cengkeraman kerajaan kegelapan dengan melepaskan ikatan-ikatan dari dan mengusir setan, ya. Ketika kita mengusir setan, kerajaan Allah datang, betul? Nah, kuasa kerajaan kegelapan harus pergi. Amin. Yang kedua, saudara, selain pelepasan, ya, jangan lupa setelah orang itu dilepaskan, Anda harus melanjutkan tahap yang kedua. Tahap yang kedua apa? Dengan memindahkan mereka ke dalam kerajaan itu. Dengan mengisi pikirannya dengan kebenaran. Dan mencamkannya sungguh-sungguh dalam jiwanya akan statusnya yang baru. Kenapa harus begitu, Pak? Karena pelepasan saja tidak otomatis memindahkan mereka ke daerah kerajaan Allah. Akibatnya, setelah pelepasan mereka akan diserbu lagi oleh roh-roh yang balik membawa banyak roh yang lain. Amin. Yuk kita lihat beberapa ayat ini ya. Matius pasal 12-28. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sungguh kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Kenapa kerajaan Allah datang? Tempat ini adalah tempat di mana Anda bisa memindahkan orang yang sudah Anda lepaskan. Dulu dia ada di dalam kerajaan kegelapan. Anda keluarkan dari kerajaan kegelapan ini, ya, sekarang kendalinya ada pada Anda. Setelah Anda lepaskan, jangan Anda tinggal terus di kerajaan itu. Anda harus pindah. Pindahkan ke kerajaan anaknya yang kekasih. Kerajaan Allah. Dengan Anda pindahkan di sini, ini untuk meminimalisir ya, mengurangi ya serangan ya, daripada kuasa-kuasa kegelapan ini karena dia nggak ada di daerah otoritas iblis lagi. Amin. Nah, Matius 12:43-45. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatkannya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah dia dan mendapati rumah itu kosong,
Bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikianlah juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Jadi orang yang dilayani pelepasan, kalau nggak dipindahkan daerah, ya, akibatnya lebih fatal lagi. Banyak orang suka dilayani pelepasan, tapi dia nggak dipindahkan daerah, ya. Nanti datang lagi untuk dilayani pelepasan, keadaannya lebih parah daripada yang pertama, bukan? Ya, dia hanya enak sebentar aja. Kenapa? Masalah yang kedua ini nggak pernah dilakukan, nggak pernah dikerjakan. Banyak gereja rajin melakukan pelayanan pelepasan, ya. Tapi dia nggak pernah melanjutkan dengan tindakan yang kedua. Memindahkan orang yang dilepaskan itu, ya, pindah ke dalam kerajaan surga. Ayat penutup sekarang. Kolose 1 ayat 13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Amin. Wow, saudara, panjang banget. Ya, ya. Akhirnya malam hari ini, ya, 3 sesi sudah kita bahas, kupas tentang pelepasan. Besok, ya, kita akan melakukan praktek pelayanan pelepasan. Ya, siapkan hati Anda, siapkan diri Anda, minta Roh Kudus membongkar. Kalau Anda tahu, memang betul ada sesuatu yang sudah Anda sadari dan sedang bermanifest dalam diri Anda, kalau perlu Anda bereskan, ya. Kalau ada itu kaitannya dengan orang-orang sekitar Anda harus minta maaf dan sebagainya. Lakukan lebih dahulu. Supaya apa? Ketika dalam pelayanan pelepasan ini, dengan lebih mudah Anda akan mengalami pemulihan, pelepasan, ya, dari Tuhan. Nah, saudara, Anda percaya, ya, besok saatnya. Oke.